Michael Carrick telah membuka kembali pintu yang sempat tertutup. Ia mengingatkan bahwa Manchester United bukan klub yang hidup dari kenangan, melainkan klub yang dibangun di atas mental juara, disiplin, dan keteguhan hingga detik terakhir. Manchester United bukan hanya kembali menang, tetapi mulai membangun pola kebangkitan yang konsisten. Intensitas permainan meningkat, respons terhadap tekanan jauh lebih matang, dan yang paling mencolok, United kembali nyaman hidup di situasi genting. Kemenangan dramatis atas Arsenal dan Fulham dengan skor identik 3-2 bukan sekadar hasil, melainkan potret mentalitas baru yang perlahan tumbuh di ruang ganti Old Trafford. Menariknya, kebangkitan ini hadir lewat sebuah safari London yang belum selesai. Dua wakil ibu kota sudah tumbang dan dua tantangan berikutnya menanti, Tottenham dan West Ham. Dua laga yang tak hanya menguji konsistensi taktik Carrick, tetapi juga daya tahan mental skuadnya. Jika setan merah mampu melahap seluruh tim London dalam rangkaian ini, maka kebangkitan yang kita saksikan bukan lagi sekadar momentum, melainkan pernyataan. Net Goal Plus kali ini akan mengulas perjalanan setan merah di bawah Michael Carrick dan sejauh mana kebangkitan ini bisa terus berlanjut. Simak kisahnya sampai tuntas. Semuanya dimulai dari cara Manchester United kembali bersaing di laga besar, membaca momentum, dan menolak menyerah di saat-saat krusial. Carrick tidak mengubah segalanya secara revolusioner, namun justru menghidupkan kembali fondasi yang sempat terkikis, kontrol permainan, disiplin posisi, dan keyakinan bahwa laga belum selesai sampai peluit akhir berbunyi. Menariknya, sinyal ini sudah mulai terlihat sejak laga melawan Manchester City. Di pertandingan tersebut, United tampil lebih sabar tanpa kehilangan agresivitas, tidak larut dalam tempo lawan, dan mampu memukul di momen yang tepat. Ini kontras dengan periode sebelumnya di bawah Ruben Amorim, ketika United kerap bermain reaktif dan mudah kehilangan struktur begitu pertandingan berjalan di luar rencana. Di tangan Carrick, United kembali terlihat tahu kapan harus menekan dan kapan harus menunggu. Dua kemenangan berikutnya atas Arsenal dan Fulham semakin menegaskan pola yang sama. Bukan sekadar menang, tetapi bagaimana kemenangan itu diraih. Gol-gol penentu lahir di fase akhir pertandingan saat tekanan memuncak dan banyak tim memilih bertahan. Momen ini langsung memantik nostalgia ke era Sir Alex Ferguson, bukan karena taktik yang identik, melainkan karena mentalitasnya. Keyakinan bahwa United selalu punya satu peluang lagi, satu serangan terakhir, satu momen untuk membalikkan nasib. Di bawah Amorim, United memang sempat menunjukkan progres struktural, tetapi sering kehilangan faktor X di menit-menit penentuan. Carrick seolah mengisi celah itu. Ia mengenal betul DNA ruang ganti Old Trafford, memahami tekanan stadion, dan tahu bahwa sejarah klub ini dibangun oleh keberanian mengambil risiko di waktu paling genting. Bukan kebetulan jika dua laga terakhir berakhir dengan skor identik 3-2, dan keduanya ditentukan di saat laga hampir usai. Dari City ke Arsenal hingga Fulham, benang merahnya kini jelas. Ini bukan sekadar rangkaian hasil positif, melainkan awal dari sebuah identitas yang kembali dikenali. Identitas yang pernah membuat Manchester United ditakuti, bahkan ketika permainan tidak selalu sempurna. Ujian sesungguhnya dari apa yang mulai disebut sebagai Fergie Time Carrick baru akan dimulai sekarang. Kemenangan dramatis atas Arsenal dan Fulham memang memantik euforia, tetapi sejarah Manchester United selalu mengajarkan satu hal. Konsistensi adalah pembeda antara kebetulan dan kebangkitan nyata. Gol di menit-menit krusial bisa menjadi senjata, namun juga bisa menutupi masalah jika terus bergantung pada keajaiban di akhir laga. Melawan Arsenal dan Fulham, United berada dalam posisi tertekan cukup lama. Mereka tertinggal, frustrasi, lalu bangkit ketika pertandingan memasuki fase kacau, fase yang dulu menjadi habitat favorit tim-tim Sir Alex Ferguson. Di bawah Carrick, respons mental itu kembali terlihat, tempo dinaikkan, risiko diambil, dan lawan dipaksa bertahan lebih dalam. Namun, kedua laga itu juga memperlihatkan bahwa United belum sepenuhnya mengontrol jalannya pertandingan sejak menit awal.
Disinilah duel melawan Tottenham dan West Ham menjadi pembeda level narasi. Spurs di bawah tekanan hasil inkonsisten tetap memiliki struktur build-up yang rapi dan transisi cepat, sementara West Ham dikenal sebagai tim yang sangat disiplin dalam memanfaatkan kesalahan lawan. Dua lawan ini bukan hanya soal hasil, tetapi soal cara United bermain. Apakah Carrick bisa membuat timnya dominan sejak awal, bukan sekadar bertahan hidup hingga menit akhir? Jika United kembali harus menunggu momen krusial untuk menang, maka label Fergie Time Carrick masih akan diperdebatkan sebagai kebetulan situasional. Tetapi jika mereka mampu mengendalikan tempo, menciptakan keunggulan lebih awal, dan tetap klinis tanpa kehilangan fokus di fase akhir, maka narasinya berubah total. Itu bukan lagi romantisme nostalgia, melainkan tanda kematangan taktik dan mental. Dua laga ke depan ini pada akhirnya bukan hanya tentang poin atau posisi klasemen. Ini adalah tes apakah Carrick sedang membangun tim yang percaya diri mengontrol takdirnya sendiri atau sekadar tim yang hidup dari momen. Ada satu hal yang selalu muncul setiap kali Manchester United menang di menit-menit akhir. Nama Sir Alex Ferguson. Bukan semata karena romantisme masa lalu, melainkan karena memori kolektif tentang sebuah mentalitas yang dulu begitu mengakar. Di era Ferguson, United bukan hanya tim yang kuat secara taktik, tapi juga tim yang menolak kalah oleh waktu. Ketika laga terasa buntu, ketika lawan mulai lengah, justru di sanalah United paling berbahaya. Dan dua kemenangan dramatis melawan Arsenal dan Fulham kembali membangkitkan ingatan itu, bahwa aura tersebut belum sepenuhnya hilang. Michael Carrick memahami betul warisan itu, bukan dari cerita, tapi dari pengalaman langsung. Selama lebih dari 1 dekade, ia berada di ruang ganti yang sama dengan Ferguson, menyerap budaya bahwa pertandingan belum selesai sampai peluit akhir berbunyi. Carrick bukan tipe pelatih yang berteriak soal sejarah, namun jejaknya terlihat dari cara timnya bereaksi di situasi genting. Tidak panik, tidak membuang bola sembarangan, dan tetap bermain dengan struktur, even ketika waktu hampir habis. Inilah perbedaan antara keberuntungan menit akhir dan keyakinan kolektif bahwa gol akan datang. Namun penting untuk dicatat, sentuhan nostalgia ini tidak hadir dalam bentuk sepak bola kuno. United versi Carrick tidak selalu dominan sejak menit pertama, tetapi mereka tahu kapan harus bertahan dan kapan menekan. Dalam dua laga krusial itu, Arsenal dan Fulham sempat merasa aman. Tetapi seperti di era Ferguson, rasa aman itu justru menjadi jebakan. Gol Cunha di menit 87 dan gol Sesko di 90+4 bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari tekanan berkelanjutan dan kepercayaan diri yang dibangun sepanjang laga. Perbandingan dengan era Sir Alex juga memperlihatkan satu kesamaan lain, kepemimpinan di lapangan. Dulu ada Keane, Scholes, Giggs. Kini Carrick menaruh tanggung jawab itu pada Bruno Fernandes dan Casemiro, figur yang memastikan standar tidak turun meski situasi tidak ideal. Mereka yang menjaga tempo, memprovokasi reaksi lawan, dan memaksa pertandingan tetap hidup sampai detik terakhir. Disinilah Fergie Time bukan sekadar menit tambahan, melainkan keadaan mental. Dan mungkin itulah poin terpentingnya. Bukan soal Carrick meniru Sir Alex, melainkan soal menghidupkan kembali prinsip yang sempat pudar, bahwa Manchester United seharusnya menjadi tim yang ditakuti bukan hanya karena kualitas, tetapi karena keteguhan hingga akhir. Apakah ini akan bertahan lama? Itu masih harus diuji. Namun satu hal sudah jelas, nostalgia ini tidak kosong. Ia mulai menemukan bentuknya kembali di atas lapangan.